Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Malam. saya Narendra Farul Fani, nama panggilan Narendra, dari D3 Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan 2018. Oke. Berarti sekarang kuliahnya lagi online ya, Kak? Iya, untuk sekarang online udah beberapa bulan sih dari Maret online. Tapi sekarang ini lagi Oke, pasti liburan. beda banget dong dengan di kelas ya. Iya, beda banget. Oh, boleh dijelasin dulu nih, Kak, secara garis besar jurusannya itu seperti apa sih, Kak? Oke, sebelumnya, jadi di Undip itu ada dua Hmm? namanya teknik perkapalan itu D3 sama S1. Nah, cuma yang D3 tuh namanya teknologi perancangan dan konstruksi kapal. Untuk sekarang sudah berubah ke D4 atau sarjana terapan menjadi teknologi rekayasa konstruksi perkapalan. Jadi di sini tuh sebenarnya orang-orang anggapnya kita tuh kuliah teknik perkapalan kan. Nah, itu nganggapnya kita Hmm. jadi pelaut gitu. Jadi kayak apa, kayak disamakan kayak ilmu pelayaran ya gitu. Sebenarnya enggak. Jadi kita tuh murni ke buat kapal mulai dari nol. Jadi kita dari Oh, awal master sampai terakhir tuh diajari ilmu dasar sampai ilmu agak menengah ke buat kapal dari nol kayak gitu. Nah, oke, jadi untuk boleh di Kak lanjut, Kak. untuk di jurusan ini disiplin ilmunya mulai dari ada fisika itu semester 2, ada fisika, matematika, dasar-dasarnya. Kemudian mata kuliah wajibnya ada kayak gambar kapal, terus rencana garis, rencana umum, dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi fokusnya lebih ke perancangan kapal itu sendiri ya, bukan kayak ilmu pelayaran ya. Nah iya, lebih ke ini ngerancang kapal dari nol. Tapi orang-orang anggapnya kita ini di laut, kayak kayak pelaut, padahal enggak gitu. Oke. Nah, dulu apa sih Kak alasan Kakak milih jurusan ini? Alasan milih jurusan ini sih nggak ada spesifik, alasan yang spesifik tuh nggak ada. Soalnya dulu tuh gimana ya? Kalau saya tuh susah banget gitu masuk masuk jurusan atau nyari kampus lah, susah susah gitu. Jadi sebenarnya dulu Hmm. gap year 2017 lulus, nyoba SNM, SBM dan lain-lain tuh nggak dapat satu tapi nggak diambil. Terus 2018 nyoba lagi, itu banyak, ini sih lebih banyak gagalnya sih. Jadi nah, di Undip itu sampai sekarang yang di vokasi atau D3 D4 ini pendaftarannya tuh buka paling akhir. Jadi waktu itu nyoba-nyoba aja daftar gitu di Undip dan alhamdulillah lolos. Tapi sebenarnya dulu waktu SMP tuh udah ini sih, udah kepikiran pengen kuliah di teknik perkapalan dan akhirnya Oh, bisa ini sih, bisa masuk. Terus ada itu nggak sih? Ah, terus? ini siapa, lebih suka ke teknologi gitu. Jadi kayak buat kapal, dari dulu sering ngebuat airship, cuma belum ada mesinnya. Mulai dari pelepah pisang, terus styrofoam, terus mulai dari yang beneran sampai sekarang alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Terus Kak ada ini nggak ekspektasinya dulu kuliah di teknik perkapalan seperti apa? Terus realitanya ternyata gimana gitu? Eh, Mungkin ekspektasinya dulu nganggapnya aku terlalu tinggi sih, jadi kayak bakalan susah banget kayak gitu. Tapi ya nyatanya setelah sampai sekarang pun nggak ada yang susah ya, susah dikit tapi bisa bisa ngatasi lah kayak gitu. Terus ada lagi, kita kan ini apa, D3 atau vokasi kan otomatis kayak sekolah SMK ya. Jadi katanya sih banyak prakteknya gitu. Tapi gara-gara corona nih jadi ini nggak ada praktek. Jadi online itu kenyataan sama yang dipikirkan tuh nggak sejalan kayak gitu. Oke. Nah terus Kak mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak? Mata kuliahnya kayak seperti yang saya sebutkan tadi sih, dari mulai kayak fisika. Di fisika tuh kita
lebih ke buoyancy, kayak gravitasi dan lain-lain, kenapa benda bisa mengapung di air kayak gitu. Terus di semester 1 itu ada namanya kunjungan galangan. Itu buat mahasiswa baru, buat pengenalan lingkungan ini sih, lingkungan kayak galangan kapal di Semarang ya. Terus di semester 2 itu mulai pengenalan lebih lanjut ke gambar kapal. Terus ada lagi stabilitas. Terus semester 3 itu muncul mata kuliah yang buat syarat lulus, itu mata kuliah yang berat sih. Jadi ada namanya rencana garis. Nah itu kalau rencana garis nggak selesai ntar nggak bisa lulus deh. Terus ada lagi Oke. di semester 4 kemarin itu muncul rencana umum. Nah rencana umum itu kelanjutan dari rencana garis. Itu kalau rencana garis itu kita merencanakan kapal itu cuma berbentuk berbentuk garis-garisnya aja. Kalau di rencana umum itu lengkap dari kayak berat baja yang digunakan, terus kru kapalnya berapa, kayak di rencana umum tuh istilahnya kayak art kapal lah, kita ngedesain kapal dari nol sampai jadi kayak gitu. Terus untuk praktikum kemarin di awal semester 4 sebenarnya sudah ini sih, sebelum corona ke Indonesia tuh sudah berjalan. Jadi kita praktikumnya langsung ke Galangan, kita di CMI 2 di Semarang bawah namanya. Nah itu praktikumnya di sana kita kapal, kayak kita nanya-nanya ke pekerja kapal, ke pekerjanya di sana tuh ngapain, kayak kapalnya ini kayak proses apa reparasinya kayak gimana, ngebersihin kotoran-kotoran kapal gimana, kayak gitu. Terus nanti di semester 5 ke 6, jadi antara liburan 5 ke 6 itu ada namanya kerja praktek. Nah, kerja praktek ini biasa disebut magang sih. Jadi kita selama 1 bulan penuh itu magang ke perusahaan, terserah sih milih di mana kayak gitu. Oke. Yang paling berkesan nih Kak, praktek apa Kak? Kalau praktek sih belum ini sih, kalau terkesan belum ada, soalnya terkendala kemarin mungkin baru sebulan praktek sih udah disuruhin di WFH kan. Hmm? Tapi ya ilmu yang didapat ini sih sama dapat dosen yang agak killer gitu. Oke. Itu yang agak Jadi berkesan. menarik. Jadi dosennya itu benar-benar ngejelasin detail, dan kalau kita kita belum paham, kita disuruh balik ke kapalnya dan nanya ke pekerja di sana kayak gitu. Oke. Sip, sip. Terus Kak, ini kayaknya banyak banget nih teman-teman jurusan yang gabung di live kita hari ini. Boleh nih teman-teman jurusan Kakak apa sharing juga nih, tinggal komen aja pengalaman perkuliahannya gimana gitu. Nas. Oke. Jadi di semester 1 ada mata kuliah olahraga. Jadi diwajibkan bisa renang ya gitu. Kalau Oh kan iya. iya, jadi kita diajarin benar-benar dari awal renang, basic-basicnya. Yang penting bisa renang dan bisa ngapung di air kayak gitu, dan nggak tenggelam. Dan itu kalau kalau nggak bisa renang, auto nilai dapat C dan ngulang semester depan. Oh gitu. Iya, harus benar-benar bisa Berarti renang. bisa ya coba dari sekarang kalau misalnya pengen nih, ternyata harus bisa renang juga sambil belajar sambil kuliahnya ya Kak ya. Iya, bisa belajar renang dulu, sama isi dulu meter di kolam renang, bolak-balik 50 meter 4 kali. Itu minimal 200 meter, terus eh, loncat dari ketinggian 7,5 meter. itu Wah, berarti itu udah kayak gitu ini sih. ya. Oke, buat teman-teman yang dari jurusan Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal Undip yang lagi
ikut juga nih di live kita hari ini. Boleh banget nih kalau misalnya mau sharing pengalamannya, kuliahnya gimana, nambah-nambahin gitu ya Kak ya. Nah, kita lanjut nih Kak. Ada konsentrasi nggak sih Kak di jurusan ini? Untuk konsentrasi di jurusan kebetulan nggak ada, jadi semua Hmm. disamakan ya gitu. Oke, jadi semuanya belajar sama ya. Iya. Dan terus untuk jalur masuk nih, Kak, ada apa aja sih Kak? Untuk jalur masuknya ada dua, ada Hmm. PSSB sama UM. Jadi PSSB itu kayak SNMPTN, kita pakai nilai rapot, cuma Hmm. ini di vokasinya Undip kayak gitu. Nah, untuk Hmm. PSSB kebetulan udah tutup, udah lama kemarin. Untuk kuota PSSB itu cuma 24, Hmm. 24 mahasiswa. Untuk UM-nya kalian bisa cek di webnya Undip, um.undip.ac.id. Nah, ini kebetulan pendaftarannya masih buka sampai sekarang, sampai minggu kedua Agustus kalau nggak salah. Itu untuk UM-nya kuotanya lebih banyak, kalau nggak salah sekitar 36. Oke, kalau satu angkatan tuh biasanya berapa orang sih Kak? Fullnya? Untuk angkatan beda-beda sih. Mulai Hmm. dari awal ada 70, cuma sekarang 68. Terus Hmm. angkatan yang kemarin yang baru itu kan D4 atau sarjana terapan itu lebih sedikit, kurang kalau nggak salah sekitar 32 atau berapa, saya kurang tahu. Oke, berarti sekitar segitulah ya. Ya, Untuk kalau kakaknya dulu jalur masuknya apa nih? kalau saya dulu ini mandiri. Yang tes itu ya? Iya, jadi datang langsung ke Undip, tes tes tulis. Tes tulisnya boleh bocoran nggak sih Kak materinya apa aja gitu yang diteskan? Tes tulis dulu sama kayak SBMPTN sih, soal kayak soal-soal fisika, matematika, dan cuma dulu seingat saya bedanya nggak ada waktu istirahat ya kayaknya. Jadi langsung Hmm. langsung bareng gitu antara ujian TPA sama apa tuh namanya lupa ya, TKD atau apa. Tes kemampuan dasar sama potensi akademik itu langsung bareng kayak gitu. Oke, berarti kurang lebih sama kayak SBM atau sekarang UTBK kali ya. Iya. Oke, nih Kak, kan udah kuliah selama kurang lebih 4 semester ya di jurusan ini. Boleh ngasih tips nggak Kak ke para calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru harus gimana nih biar mereka tuh bisa survive nanti di jurusan ini? Saya bisa renang, terus apa lagi? Untuk tipsnya sih ini sih banyakin belajar software kapal sih kayak AutoCAD, Maxuf, Delship. Kalau bisa ship constructor, tapi itu nggak wajib sih. Jadi yang paling Hmm. basic aja itu kayak AutoCAD sama Delship itu yang wajib dipelajari. Terus kalau bisa sih banyakin ini sih, banyakin riset sih. Kayak ikut PKM, terus ikut Hmm. karya ilmiah, KTI dan lain-lain. Terus jangan lupa ini, coba-coba ikut lomba nasional ataupun internasional. Itu bisa nambah poin-poin ntar kalau kalian lulus. Terus Hmm. mungkin tipsnya sih satu lagi, jangan lupa Hmm. ikut organisasi. Nah, kalau bisa Hmm. organisasi itu yang Oke, jadi tadi ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya yang baiknya dipelajari, terus jangan lupa untuk mengembangkan diri di organisasi atau di lomba-lomba kali ya Kak, itu intinya kurang lebih. ya, Oke, prospek kerjanya nih Kak, seperti apa nih Kak dari jurusan ini? untuk prospek kerja sendiri sih banyak sih, kita bisa kerja di galangan kapal. Galangan kapal itu kan banyak ya di Indonesia tersebar, mulai dari PT PAL, BKI, JMI, DPS dan lain-lain itu ini apa Hmm? peluang kerjanya tiap tahun tuh buka gitu, masih banyak. Terus
beberapa mungkin bisa ikut ke BUMN juga bisa. Terus kalau ntar lulus D3, jadi kalau cuma D3 sih ntar dikerjanya ngapain, mungkin jadi mandor aja sih. Kayak kalau pengen ikut apa jadi surveyor kayak gitu mungkin ntar butuh sertifikasi lain. Jadi oh ya, Oke. tipsnya sih nanti kalau bisa ini apa, ambil sertifikasi kayak ngelas atau K3 dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi setelah lulus itu baiknya ambil sertifikasi ya. Kalau misalnya mau lanjut, ada ekstensi gitu biasanya, ekstensi atau apa gitu Kak, biasanya ke jurusan apa nih Kak yang sesuai gitu, kalau mau baiknya. Oh ya, kalau ekstensi, kalau saya sendiri kan masih ini jurusannya masih D3, jadi angkatan terakhir kan. Ekstensinya kita bisa ambil ke D4 atau S1. Nah, untuk jurusannya setahu saya itu kita bisa ambil yang sama kayak teknik perkapalan kita bisa ambil, terus kelautan, tapi kita bisa Hmm, juga ambil ke jurusan lain kayak fisika oke. kayak gitu, itu kita masih bisa ambil. Tapi ini sih kalau mau lanjut ke S1 PTN yang negeri, soalnya gimana ya, persyaratannya tuh ketat, kayak kita harus lulus lulus tepat waktu, IPK ada minimalnya, TOEFL dan lain-lain kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Nggak terakhir sih, rencana dan harapan Kak setelah lulus nih Kak, gimana Kak? Rencana dan harapan sih, kalau rencana sih ya insya Allah kalau ada rezeki sih lanjut S1, kalau bisa sampai Hmm? S3. Terus kalau Amin. ini sih targetnya nggak ngambil di Indo sih tapi di luar, itu target sih. Kalau Amin. nyari beasiswa keluar sih ya. Untuknya itu sih rencana sama harapan. Harapannya sih ntar lulus dari pendidikan bisa bisa ini apa, aplikasi ilmu yang dari dapat ke masyarakat kayak gitu. Oke, amin. Semoga terwujud ya. Amin. Oke, oke Kak, boleh sharing nggak suka duka di jurusan itu seperti apa sih Kak? Yang dialami. Mungkin ini sih suka dukanya kayak kaderisasi, yang namanya teknik kan, kaderisasi agak keras lah ya. Dari Hmm, semester 1 sampai semester 2 tuh hampir ini buta terus. Jadi kaderisasinya di jurusan tuh masih lumayan ketat lah. Terus gimana apa ya? Tuh di jurusan ini tuh nggak harus stay di jurusan kayak gitu. Kita bisa ikut event-event yang lain dari nasional sampai internasional tuh kita bisa ikut. Terus riset-risetnya tuh masih kembangkan. Soalnya di kapal kan yang risetnya mungkin yang ditemukan cuma ini aja ya. Nah, di kapal itu sebenarnya masih banyak. Jadi kita bisa mengembangkan asal ide kita bisa terbuka lebar kayak gitu. Itu sih suka dukanya. oke. Oke, makasih ya Kak udah mau sharing dengan kita tentang jurusan perkuliahannya. Em, Mungkin sebelum kita menutup hari ini, boleh ada closing statement mungkin dari Kakak? Closing statementnya dikit aja sih. Jadi Boleh? berdasarkan pengalaman sih, ketika kamu gagal, kamu boleh menangis, lalu bangkitlah dan buat dirimu menjadi kuat. Makasih. Oke. Terima kasih banyak Kak udah mau bergabung di live hari ini. Terus terima kasih juga nih teman-teman yang udah gabung juga ngeramein live hari ini. Sukses terus Kak. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama.